Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan berkahnya sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagai manusia. Nah, salawat serta salam juga tak lupa kita antarkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, yang kemudian nantinya di yaumul akhir kita bisa bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT Hutama Persero Tbk, guna memberikan informasi terkait pada bank maju mundur. Pokok pembahasan saya di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah analisis lingkungan operasional dan bisnis calon debitur. Kemudian yang kedua adalah analisis terhadap arus kas calon debitur. Dan poin yang ketiga, analisis resiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman kredit. Dalam hal ini, poin-poin tersebut saya tuangkan di perusahaan PT Hutama Karya Persero. Langsung saja, sebelum masuk di 3 poin yang saya sebutkan tadi, terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit profil dan sejarah singkat dari perusahaan PT Hutama Karya Persero, di mana pada tahun 1961 Hollands Beton Maatschappij adalah sebuah perusahaan swasta Hindia Belanda yang banyak mengerjakan proyek konstruksi pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi PN Hutama Karya melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tanggal 29 Maret 1961. Inilah tonggak awal berdirinya PT Hutama Karya Persero. Selanjutnya disebut HK atau perseroan dalam pembangunan infrastruktur di negara Indonesia. PN Hutama Karya menjadi perusahaan konstruksi yang pertama mengenalkan sistem prategang BBRP dari Swiss, sampai akhirnya terbentuk divisi khusus prategang sebagai wujud eksistensi PN Hutama Karya terhadap teknologi ini. Telah banyak pembangunan dan hasil konstruksi yang dikerjakan oleh PN Hutama Karya Persero yang dinilai sebagai bangunan yang memiliki nilai sejarah dan monumental seperti gedung DPR atau MPR Republik Indonesia di Senayan. Kemudian Jakarta dan monumen patung Dirgantara di Pancoran, Jakarta. Pada tanggal 15 Maret 1973, PN Hutama Karya berubah menjadi PT Hutama Karya berdasarkan Akta Perseroan Terbatas nomor 74 tanggal 15 Maret 1973. Jungto Akta Perubahan nomor 4 tanggal 8 Agustus 1973, yang mana keduanya dibuat di hadapan Notaris Kartini Mulyadi SH. Kemudian selanjutnya PT Hutama Karya semakin menguatkan eksistensinya di industri konstruksi nasional. Hal ini ditandai dengan mendirikan beberapa anak perusahaan, yaitu HK Realtindo, HK Stone, dan HK Pole. Sampai kemudian pemerintah menetapkan tanggal 29 Maret
ditetapkan sebagai hari ulang tahun perseroan berdasarkan surat keputusan bersama direksi dan Dewan Komisaris nomor DU MK 136 KPTS garing 03 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang penetapan hari ulang tahun PT Hutama Karya Persero. Nah, sejak tahun 2014 perseroan mendapat penugasan dari pemerintah untuk pengembangan jalan dan mendapatkan hak penguasaan jalan tol untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara Indonesia. Penugasan ini merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perusahaan karena pada masa inilah HK mulai menuliskan sejarah barunya sebagai pengembang infrastruktur terkemuka Indonesia. Kemudian selanjutnya terkait dengan filosofi logo PT Hutama Karya Persero, di mana PT Hutama Karya Persero ini memiliki makna karya luhur dan bermutu. Dari awal berdiri hingga kini PT Hutama Karya Persero telah mempersembahkan beragam karya bagi Ibu Pertiwi untuk kesejahteraan bangsa. Huruf H dan K kapital yang dirangkai menyiratkan kekuatan untuk maju melampaui batas negeri, melebarkan sayap membangun karya-karya lain untuk mengharumkan Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat PT Hutama Karya Persero dalam membangun karya-karya dalam pengolahan aktivitas dan penyelesaian permasalahan. Adapun visi misi perusahaan PT Hutama Karya Persero adalah visi perusahaan pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia, dan kemudian visi misi perusahaan adalah 1. Menyukseskan mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera, mengembangkan multibisnis berbasis infrastruktur melalui usaha investasi, jasa, konstruksi, dan manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah premium pada korporasi dan dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi yang berkesinambungan melalui pemantapan human kapital dan peningkatan finansial kapital. Baik, langsung saja masuk pada poin yang pertama, yakni analisis lingkungan operasional dan bisnis calon debitur. Yang pertama, lingkungan operasional. Pada setiap awal tahun buku, PT Hutama Karya menetapkan target yang hendak dicapai pada tahun buku, khususnya untuk kinerja operasional dan finansial utama. Namun demikian, dalam perjalanan, perseroan melakukan review terhadap target yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan hasil internal dan eksternal perusahaan. Secara umum, pada tahun buku 2018, kinerja perusahaan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset perseroan, terutama aset tidak terwujud berupa hak koneksi, hak konsesi jalan tol Trans Sumatera yang ditargetkan pada tahun 2018 sepanjang 185 km. Namun terrealisasi sepanjang 204 km. Realisasi laba tahun berjalan, perseroan mencapai target 156,71% pada tahun 2018 sebesar 2,276 miliar. Lanjut, untuk itu Hutama Karya dalam tahun 2019 menargetkan pertumbuhan sales di atas tahun-tahun sebelumnya, yakni pada kisaran di atas 28%. Di samping menargetkan target finansial yang tinggi, Hutama Karya juga menargetkan pengembangan faktor-faktor produksi yang diantaranya human capital, finansial capital, serta penataan sistem dan prosedur yang di dalamnya mencakup sistem informasi yang terintegrasi, serta sistem manajemen risiko untuk memitigasi risiko bisnis perusahaan. Kemudian selanjutnya, target perolehan kontrak baru tahun 2019 dari kegiatan pemasaran bidang konstruksi diproyeksikan sebesar 36,92 triliun dengan komposisi proyek pemerintah 20%, BUMN 64% dan swasta 16%. Selain itu,
Perseroan juga masih memiliki kontrak carry over atau sisa kontrak lama tahun sebelumnya sebesar 34,76 triliun, sehingga total kontrak di tangan menjadi sebesar 71,68 triliun. Pada analisis lingkungan bisnis perusahaan PT Hutama Karya Persero, di sini saya hanya memasukkan terkait dengan pencapaian PT Hutama Karya Persero dalam bisnis. Yang pertama, kontrak baru diperoleh PT Hutama Karya Persero tahun 2018 mencapai 24,872 triliun, meningkat sebesar 46,98% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,922 triliun. Nah, yang kedua adalah jumlah aset PT Hutama Karya Persero tahun 2018 mencapai 64,533 triliun, meningkat sebesar 32,47% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 48,716 triliun. Pencapaian yang ketiga terkait dengan berhasil membukukan pendapatan sebesar 26,748 triliun, tumbuh sebesar 47,85% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,91 triliun. Pencapaian yang keempat adalah laba tahun berjalan yang dibukukan PT Hutama Karya Persero tahun 2018 mencapai 2,276 triliun, meningkat sebesar 112,51% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,71 triliun. Pencapaian yang kelima, PT Hutama Karya memberikan dividen kepada pemerintah sebesar 214 miliar di atas keuntungan tahun buku 2017. Masuk pada poin yang kedua terkait dengan analisis terhadap arus kas calon debitur. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya memasukkan tabel di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa tabel arus kas PT Hutama Karya Persero tahun 2018-2017 dengan pertumbuhan yang sangat signifikan meningkatnya. Dari tabel di atas atau tabel yang teman-teman lihat tadi, bahwa kita dapat simpulkan yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, di mana arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2018 adalah sebesar 2,346 miliar, meningkat 73,91% dibandingkan tahun 2017 sebesar 1,349 miliar. Arus kas masuk utamanya diperoleh dari penerimaan dari pelanggan sebesar 6,517 miliar, sedangkan arus kas keluar utamanya digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan masing-masing sebesar 3,72 miliar dan 319 miliar. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi, kemudian di mana arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2018 adalah sebesar 11,110 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 45,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,651 miliar. Arus kas masuk utamanya diperoleh dari penerimaan kembali dana talangan pembebasan lahan, yaitu sebesar 1626 miliar. Sedangkan arus kas keluar utamanya digunakan untuk perolehan aset hak pengusahaan jalan tol, yaitu sebesar 11,387 miliar. Yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2018 adalah sebesar 7,458 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,66% dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,265 miliar. Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang masing-masing sebesar 3,206 miliar dan 800,295 miliar. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka pendek, pembayaran pinjaman jangka panjang, dan pembayaran dividen kas masing-masing sebesar 2,987 miliar, 842 miliar, dan 214 miliar.
Pada pembahasan ketiga atau poin yang ketiga terkait dengan analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman kredit. Yang pertama, analisis risiko. Hutama Karya berkomitmen mengelola semua risiko secara efektif dan efisien serta memastikan kesinambungan dan risiko pertumbuhan dari bisnis ISTI yang berkelanjutan melalui pengolahan risiko secara proaktif, berfokus pada risiko yang terpenting dan memberikan perhatian terhadap alokasi modal dalam proses pengendalian. Pengolahan risiko dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Kemudian yang kedua terkait dengan analisis rasio. Teman-teman bisa melihat pada tabel rasio keuangan PT Hutama Karya yang saya masukkan, di mana rasio keuangan di sini tahun 2017 dan 2018, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Selanjutnya, dari tabel yang teman-teman lihat dalam tabel rasio keuangan dari PT Hutama Karya Persero adalah yang pertama rasio likuiditas. Rasio CR dan QR selama 2 periode terakhir memperlihatkan adanya peningkatan, yaitu rasio CR pada tahun 2017 sebesar 104,9 meningkat menjadi 110,87 pada tahun 2018, dan rasio QR pada tahun 2017 sebesar 32,24 meningkat menjadi 41,94 pada tahun 2018. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancarnya dari aktiva lancarnya semakin besar, dan dari standar KRD pada PT Bank Maju Mundur Tbk dalam rasio likuiditas adalah sebesar minimal 100% sudah melewati. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas, di mana rasio DR, DER, dan DTA selama 2 periode terakhir memperlihatkan adanya penurunan, yaitu rasio DER pada tahun 2017 sebesar 301,99 turun menjadi 246,5 pada tahun 2018. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin kecil peranan dana dari luar atau hutang untuk membiayai aktiva perusahaan, sehingga dapat disimpulkan risiko bagi kreditur juga akan semakin kecil. Rasio DTA pada tahun 2017 sebesar 176,98 turun menjadi 139,87 pada tahun 2018. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin besarnya modal perusahaan untuk menjamin hutangnya, sehingga risiko bagi kreditur juga akan semakin kecil karena semakin tingginya tingkat keamanan dana yang ditempatkan oleh kreditur dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio NPM, ROA, dan ROE selama 2 periode terakhir memperlihatkan adanya peningkatan, yaitu rasio NPM pada tahun 2017 sebesar 5,92 meningkat menjadi 8,51 pada tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki NPM yang positif, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnisnya juga semakin sehat. Rasio ROA pada tahun 2017 2,44 meningkat menjadi 3,72 pada tahun 2018. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang semakin meningkat dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang ada, sehingga semakin menunjukkan efisiensi dalam mengoptimalkan penggunaan aktivanya. Selanjutnya, rasio ROE pada tahun 2017 sebesar 12,54 meningkat menjadi 21,44 pada tahun 2018. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan PT Hutama Karya Persero yang semakin meningkat dalam menghasilkan laba bersih bagi pemilik perusahaan atas modal yang telah ditanamkannya, sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga semakin meningkat. Selanjutnya, pada simpulan rekomendasi ini, dari perhitungan dan analisis rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas pada calon debitur PT Bank Maju Mundur Tbk, diperoleh bahwa calon debitur tersebut memiliki kinerja perusahaan yang cukup baik. Dalam hal ini, calon debitur perusahaan PT Hutama Karya Persero.
Kemudian calon debitur PT Hutama Karya Persero ini dari hasil yang diperoleh bahwa analisis resiko likuiditasnya meningkat yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancarnya dan aktiva lancarnya semakin besar. Kemudian analisis rasio solvabilitasnya mengalami penurunan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang juga semakin meningkat, sehingga menunjukkan indikasi tingkat keamanan yang baik kepada pemberi pinjaman atau dalam hal ini kreditor. Kemudian analisis rasio profitabilitasnya mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dihubungkan dengan penjualan aktiva dan modal sendiri juga semakin meningkat. Nah, dari hasil tersebut secara garis besar perusahaan PT Hutama Karya Persero memiliki tingkat kinerja keuangan yang sangat baik, sehingga pada penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa calon debitur PT Bank Maju Mundur Tbk yakni perusahaan PT Hutama Karya Persero dinyatakan layak untuk menerima kreditur dari PT Bank Maju Mundur Tbk. Sekian dari saya. Itulah tadi hasil analisis saya pada perusahaan PT Hutama Karya Persero terkait memberikan informasi pada PT Bank Maju Mundur untuk pemberian kredit. Adapun penjelasan saya tadi itu merupakan penjelasan yang sangat dasar untuk pengambilan keputusan pemberian kredit.